Alhamdulillah. Allah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil alamin. warahmatullahi Thumma salatu wabarakatuh. wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk kita membuka dan mengkaji kembali kajian rutinitas kita dan juga rutinitas talaki Al-Quran yang insya Allah semoga untuk beberapa pertemuan ke depan Allah berikan kelancaran, tidak ada halangan sehingga kita masih bisa terus konsisten bertemu melalui via Zoom untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah dan juga semoga bisa menghatamkan talaqi semuanya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama-ulama zaman. Baik, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan ke sesi talaki, mari kita lanjutkan sesi kajian kita di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, karyanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Baik, kita sudah sampai pada fasal yang menyatakan kepada orang-orang yang was-was. Kemarin pertemuan sebelumnya, sebelum libur, kita mengkaji beberapa spesifikasi terkait dengan orang yang was-was, khususnya ketika berwudu, ketika melakukan taharah, ketika bersuci. Maka di pertemuan yang lalu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasannya ada banyak sekali kasus-kasus orang-orang yang terkadang sedang berwudu. Ya, ada yang bahkan nuraninya mengatakan ada yang belum sempurna sehingga berwuduknya sampai basah. Ya, bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya hati-hati bagi orang yang was-was. Terkadang kalau kita seandainya berwuduk di tempat umum, ya, atau beristinja, atau ya mohon maaf kalau misalnya dibahasakan dengan cebok, di dalam WC umum dan kita melakukannya. Terkadang banyak air yang sudah kita habiskan. Dan kata Imam Ibn Qayyim mengatakan apa? Bahwasanya nanti di hari akhirat bisa jadi air yang seharusnya tidak menjadi hak kita, yang bahkan sudah banyak kita habiskan, padahal itu adalah tempat umum yang sudah banyak kita habiskan sehingga mengambil hak orang, hati-hati nanti di hari akhirat dipertanyakan. Itulah hal-hal yang kecil seperti ini kita mungkin abai. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu kita untuk memperhatikannya. Dan kemudian pasal selanjutnya, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya terkait dengan orang yang was-was setelah berwudu. Maka di dalam pasal ini kita bacakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa min dzalika al-waswasu fi intiqadi at-taharati la yultafatu ilaihi. Dan di antara orang-orang kasus-kasus orang yang was-was itu adalah ketika dia sudah berwudu, maka dia merasa wudunya batal. Apa anjuran Imam Ibnul Qayyim? Dan semua para ulama, saya rasa, mengatakan apa? Tidak perlu dihiraukan.
Jadi salah satu senjata untuk memerangi rasa was-was itu adalah bukan dilawan, ya, tapi dicuekin. Kalau dilawan, bahkan lebih parah ntar jadinya. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya terngiang-ngiang di dalam pikiran, kalau dilawan itu justru makin parah terngiang-ngiang dalam pikiran. Ya, misal setelah berwudu, mungkin merasa oh ada keluar angin, tapi dilawan, ya, dilawan artinya dia terus mengingat, dia terus mengingatkan dirinya supaya ini tidak benar, ini tidak benar. Justru hal yang seperti itu bahkan malah membuat dia selalu akan mengingat bahwa dia tadi benar-benar keluar angin atau tidak, batal wudhunya atau tidak. Tapi senjatanya adalah harus dicuekin. Artinya tidak perlu diingat. Sudah, kalau sudah wudhu merasa ada yang keluar angin, maka tidak perlu diingat dan langsung segera untuk melakukan sholat. Pikirkan terkait dengan apa yang mau dilakukan nanti. Jadi jangan perlu dipikirkan terkait apa-apa yang sudah dikerjakan, dan itu bukan evaluasi terhadap di dalam beragama, bukan, ya, tapi itu adalah was-was, penyakit was-was. Di kajian yang lalu kita diberikan penjelasan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa ada yang namanya was-was, ada yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu adalah tindakan preventif yang seharusnya dilakukan seseorang ketika hendak melakukan sesuatu, maka ihtiyat ini yang diperbolehkan dalam beragama. Ihtiyat itu adalah keberhati-hatian, ya. Maka tindakan kehati-hatian boleh, tapi kalau was-was ini hati-hati. Cuman ada border yang sangat tipis antara was-was dan ihtiyat. Maka yang perlu dikaji di sini adalah orang-orang yang terkena was-was. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini dan pembahasan beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan pembahasan was-was, ini lebih tepat, lebih cocoknya untuk memang orang-orang yang terkena penyakit was-was. Jadi bisa dikatakan penyakit was-was itu juga bagian daripada penyakit psikis, ya, penyakit mental yang seharusnya harus diobati. Nah, banyak kasus orang yang seperti ini dalam beragama. Baik. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, fa ashkala alaihi, akhraja minhu syai'un am la, fala yakhruju minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Dalam kasus ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya, seandainya salah seorang daripada kalian, ya, merasa ada sesuatu yang keluar dari bagian perut, ya, atau bahasanya, bahasa kita kentut lah, ya, angin yang keluar, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian keluar dari masjid sehingga kalian mendengar suaranya atau tercium baunya. Nah, maka dalam hal ini, kalau seandainya penyakit was-was kita dalam kasus ini, setelah wudhu merasa mungkin ada yang keluar angin, gitu ya, maka coba perhatikan dengan baik. Ya. Jadi kaji ulang kembali. Kalau seandainya kita menemukan ada suara, ya terdengar suaranya, atau bahkan mungkin angin itu tidak terdengar suaranya, tapi tercium baunya. Nah, kalau tercium baunya maka berwudhu kembali. Tapi kalau tidak dua hal ini, ya ada apa? Kita tidak mengidentifikasi dua ciri-ciri ini, maka tidak perlu untuk berwudu dan abaikan. Dan itu adalah bagian daripada was-was. Jadi kalau di dalam agama itu seharusnya memang agama itu harus sesuai dengan, tidak perlu sesuai dengan logika. Tapi yang benar adalah di dalam beragama itu bukan membutuhkan logika. Artinya,
agama itu tidak mengikuti logika, tapi logika itu yang mengikuti terhadap agama. Maka bisa dikatakan bahwa agama itu terkadang gak sesuai dengan logika. Contohnya mana? Seandainya kita kentut misalnya ya, atau keluar angin, maka yang dibasuh bukan tempat keluar kentut, tapi yang dibasuh adalah mukanya. Jadi seakan-akan beragama ini tidak sesuai dengan logika. Tapi jangan salah, yang dituntut bagi kita adalah logika beragama, bukan beragama terkait dengan atau sesuai dengan logika. Apa contohnya? Logika beragama itu, maka para ulama fikih itu semua merumuskan hukum-hukum itu sesuai dengan logika agama. Ya. Jadi maka beragama itu harus penuh dengan akal. Makanya di dalam ilmu fikih itu sangat kental dikatakan oleh para ulama fikih bahwasanya hukum itu diberlakukan kepada orang-orang yang mukallaf, ya, orang yang akalnya sehat oleh beragama. Maka bagi orang yang majnun, yang akalnya tidak sehat, maka tidak berlaku hukum-hukum tersebut. Artinya apa? Logika beragama ini sangat diperlukan sesuai dengan akal sehat manusia. Nah, apa salah satu contohnya logika beragama? Sama seperti logika kesehatan, misalnya ya, logika medis. Seandainya ada orang yang sakit kepala, itu pasti mungkin disuntiknya bukan di kepala, tapi bisa jadi disuntiknya tetap di bagian tangan atau bagian mohon maaf, bagian pantat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah logika kesehatan. Itu juga beragama. Nah, maka oleh karena itu, memang beragama itu harus harus masuk akal, ya, harus masuk akal. Artinya apa? Ketika kita tidak menemukan ciri-ciri yang logik, maka jangan dipercaya. Ya, artinya ketika kita setelah berwudu, kemudian kita cuma hanya merasa ada keluar angin, tapi tidak ada ciri-ciri seperti ada bau, seperti ada suara, maka jangan hiraukan. Dan itu disitulah permainannya setan yang memberikan penyakit was-was bagi orang-orang yang muwaswis. Kemudian di dalam lafaz Imam Abu Daud mengatakan idza ata syaitan ahadukum faqala lahu innaka qad ahdasta falyaqul lahu kadzabta illa ma wajada rihan bi anfihi aw sami'a sautan bi udhunihi. Al-Imam Abu Daud mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada suara atau ada bisikan yang mengatakan bahwasannya bahwa wudhumu telah batal, ya, engkau telah keluar angin dan lain sebagainya, maka hendaklah kita mengatakan ke dalam diri kita bahwa bisikan ini adalah bohong, bisikan ini adalah khayalan, tidak benar, ya. Maka kecuali kita memang jelas mendengar bahwa ada suara yang terdengar meskipun sedikit, mungkin ada bau yang tercium meskipun hanya selintas saja, maka itu diharuskan untuk berwudu kembali. وشك إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلال بعد الوضوء. Diceritakan bahwasannya Al-Imam Ahmad itu punya muridnya dan pernah eh, melaporkan salah satu kasus was-wasnya, dikatakan bahwa setelah saya berwudu saya merasa basah. Artinya basah itu artinya apa? Ada ada sisa air kencing yang baru yang keluar kembali. Itu disebutkan dengan balal, ya. Fa'amarahu ay yandaha farjahu idza bala. Qala wa la taj'al dzalika min himmatika walhu anhu. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwasannya jangan engkau hiraukan dan jangan menjadikan itu sebagai perhatian penuh terhadapmu. Artinya seseorang sudah berwudu, setiap setelah berwudu dia merasa ada air kencing yang keluar lagi. Maka kata Imam Ahmad mengatakan bahwasanya jangan dihiraukan. Itulah salah satu senjata untuk terbebas daripada penyakit was-was. Dan lebih spesifik kembali, dalam pasal selanjutnya Imam Ibnul Qayyim membahas tentang
Bagaimana orang-orang yang was-was itu merasa eh, ada yang keluar setelah istinja, ya, setelah cebok, setelah membasuh kemaluannya, maka ada 10 hal yang biasanya sering terjadi bagi orang-orang yang was-was. Yang pertama, asal kemudian an-natru, kemudian an-nahnahah, kemudian al-mashyu, kemudian al-khafazu, kemudian al-hablu, kemudian at-tafaqudu, kemudian al-wujuru, al-hashbu, al-asabatu, ad-darajatu. Ini 10 hal ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang was-was. Nah, ini semuanya dirangkum oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, luar biasa. Artinya beliau sudah mengobservasi betul nih orang-orang yang terkena was-was. Yang pertama dibahas satu-satunya. Yang pertama asal tuh. Apa itu asal tuh? Orang yang was-was itu biasanya nah, asal tuh itu biasanya itu kita pakai dalam bahasa kita, ya. Asal tuh itu biasanya kita mengatakan dalam bahasa kita salto. Artinya salto apa? Kepala ke bawah, kaki ke atas. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terkena was-was. Nah, maka dijadikan apa? Bagaimana caranya dia angkat kaki ke atas dan kepalanya ke bawah. Kemudian asal tu itu juga ke asal an-natru. An-natru dikatakan bahwa an-natru itu adalah eh, ada jari yang diletakkan di, mohon maaf, di kemaluan kemudian diperas, ya. Itu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang was-was. Artinya untuk mengeluarkan sisa-sisa daripada air kencing, maka dilakukanlah an-natru ini. Maka di dalam beberapa hadis mengatakan bahwa eh, ada memang hadis yang mengatakan ada yang menceritakan terkait dengan an-nadru ini, dan hadis itu di dalam hadisnya mengatakan bahwa eh, disunahkan untuk melakukan an-nadru itu ketika setelah melakukan buang air kecil. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan hadis itu adalah termasuk hadis yang gharib, hadis yang jarang diriwayat oleh orang-orang. Artinya dalam segi redaksi hadisnya pun lemah, lemah sekali. Namun daripada segi adab itu banyak diadopsi oleh ulama-ulama yang lain, terutama ulama-ulama sufi yang mengajarkan adab-adab ketika setelah buang air kecil, termasuk salah satunya an-nadru. An-nadru ini adalah meletakkan dua tangan di kemaluan, kemudian khususnya laki-laki, kemudian menjalarkan ke depan sehingga sisa-sisa air kencing ini keluar semuanya. Kenapa? Berlandaskan daripada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah mengatakan bahwasanya is apa penyebab yang besar, ya, siksa kubur itu adalah karena adanya rasa lalai, rasa abai atau meremehkan terkait dengan cara beristinja, ya, mengeluarkan atau sisa-sisa air kencing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istanzihu minal bauli, fa in amma ta'adzabil qabri inhu." Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mengatakan bahwasanya berhati-hatilah dengan air kencing, ya, karena kebanyakan azab kubur itu faktornya adalah karena air kencing yang tidak bersih, apalagi yang meremehkan, apalagi yang memang tidak cebok sama sekali, subhanallah wal billah. Nah, maka oleh atas dasar daripada hadis tersebut, maka para ulama kita merumuskan beberapa adab-adab, ya, untuk ihtiyat. Nah, ini baru namanya ihtiyat. Ini namanya ihtiyat. Kehati-hatian. Salah satunya an-natru itu boleh dipakai. Meskipun Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya an-natru ini termasuk adalah pekerjaan orang-orang yang was-was, tapi hal ini bisa kita
Terus Kang Nunu, Saya kira punya saya yang mati. Ntar saya kontak Ustadz dulu. kelihatannya Ustadz. Yang mati Ustadz ya. Saya kira punya saya. Soalnya gambarnya gerak cuman ini. Cuma saya yang gerak. Mungkin nanti coba. Mungkin putus. Lepas ya, nanti mungkin. Oke. Tadi tadi ada tanda apa? Baterai hampir habis itu punya Kang Nunu atau Oh, punya? bukan, punyanya Ustadz tuh kayaknya. Oh ya berarti kemungkinan Ah, ah, nggak di itu ah, ya, nggak belum di dicolok. nggak Oh, tes Bismillah. Terdengar suara saya? Ya Ustadz, bentar Sudah Ustadz. terdengar Terdengar, kembali? terdengar, terdengar. Putus Nah, lagi ya. an-nahnah itu adalah berdehem atau eh, seperti batu, ya itu disebut dengan nah-nahah. Maka setelah kencing itu juga eh, kata Imam Ibnu Qayyim, nah-nahah ini termasuk pekerjaan orang-orang yang was-was. Tapi beberapa daripada ulama-ulama atau guru-guru kita ini memasukkan ke dalam boleh dilakukan. Kemudian ya, al-qafazu itu adalah ketika orang setelah buang air kecil itu naik sedikit ke tempat yang meninggi, kemudian dia duduk, ya, maka itu disebut dengan qafazu. Seperti yang disebut dengan terlalu berlebihan. Al-habalu ini eh, dia mengambil tali kemudian menggantungkan dirinya sebentar baru dia turun. Supaya apa? Merasa biar semua sisa air sedikit itu keluar. Nanti lagi ya. Kayaknya nanti kameranya mesti di off. Kayaknya kameranya di off aja dulu, tak. Mendingan kameranya di off aja. Terus mic-nya masih close, masih belum open. Masih mute, Tat. Baik, sudah terdengar suaranya? Ya terdengar sekarang. Ya. Mudah-mudahan stabil kembali. Nah, Sudah ya? di off Baik. cam aja dulu mungkin Kemudian sementara. selanjutnya al-habalu. Al-habalu itu adalah orang yang ketika setelah buang air kecil, dia biasanya melakukan menggantungkan dirinya, ya. Artinya bukan menggantung diri, bunuh diri, bukan ya. Gantung dirinya sebentar, naik seakan-akan naik, kemudian dia turun. Itu biar agar apa merasa sesuatu yang keluar dari apa dari kemaluannya itu semuanya selesai air-air seninya. Dan kemudian at-tafaqudu. At-tafaqudu itu adalah memegang kemaluannya, ya, kemudian dia melihat. Melihat artinya memeriksa dengan pasti kemaluannya, apakah masih ada sisanya atau tidak. Kemudian al-wajuru. Al-wajuru ini juga termasuk orang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang was-was, yaitu memegang, ya, kemaluannya. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya, memegang kemaluannya, kemudian dia buka sedikit lubangnya, kemudian masukin air ke dalam lubangnya. Nah, ini juga termasuk sesuatu ada perlakuan orang-orang yang was-was. Ini artinya bukan malah membuat kita sehat, ini justru membuat kita mendatangkan penyakit yang seperti ini. Al-hashwu, kemudian ada al-hashwu. Al-hashwu itu adalah
meletakkan sedikit kapas ya di bagian ujung, kemudian artinya disumpal sama kapas. Ah, itu disebut dengan al-hasyu. Begitu juga al-asabatu. Isabatu itu ujung daripada kemaluan itu diikat sama dia dengan kain. Ad-darajatu, kemudian dia ada yang ad-darajah, orang yang setelah melakukan buang air, dia naik sedikit ke tangga, kemudian dia turun lagi. Nah, supaya tadi ya ketika ada gerakan, maka dia ada sedikit sisa-sisa yang tadinya masih nempel, ya dia turun kembali. Wal masyu, kemudian dia jalan sedikit, kemudian dia kembali lagi, baru dia istijmar. Istijmar itu adalah cebok kembali, ya. Nah, ini adalah 10 hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang was-was. Akan tetapi, untuk ihtiyat, dan itu termasuk ke dalam adab-adab yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita, kita boleh ngambil anadru tadi, ya. Artinya bagi laki-laki setelah buang air kecil, supaya rasa was-wasnya itu hilang, maka setelah buang air kecil itu, tunggu sejenak, jangan buru-buru untuk langsung istinja, maka eh, lakukan dulu an-natru. Ini bagi orang-orang yang was-was terutama, ya. Berdeham, ya, an-nahnahah boleh, ya, berdeham beberapa kali, kemudian di sedikit diperas, ya, sedikit diperas. Nah, kemudian baru selanjutnya dialirkan air, dicobok, dan kemudian tidak perlu dipikirkan lagi bahwa itu, yakinkan saja itu sudah suci, itu sudah bersih. Tetapi Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya juga Imam Ibnul Qayyim ini mengatakan apa? Bahwasannya hal yang sering dilakukan yang seperti itu, air kencing itu dikatakan seperti laban, ya. Laban itu susu, ya. Air kencing itu seperti air susu yang diperas daripada susunya kambing tuh. Setiap ketika diperas terus, maka dia akan keluar terus. Nah, maka begitu juga terkait dengan air kencing. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya kita mau meras terus, ya, bahkan kita paksakan daripada tempat keluar air kencing tersebut, maka dia akan keluar terus. Nah, mungkin ada benarnya, tapi artinya kita melakukan sewajarnya, ya. Jadi tidak perlu juga terlalu abai dan juga tidak perlu juga terlalu berlebihan sampai memeras banyak, ya, beberapa kali sampai sakit kemaluannya, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat salah. Oleh karena itu, kita menengahi permasalahan ini. Ya, nanti saya ajarkan ada beberapa eh, pola pengajaran yang sesuai sunnah cara beristinja. Memang kalau kita melihat bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutamanya untuk laki-laki itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La yabulanna ahadukum qaiman. Janganlah kalian itu kencing secara berdiri. Ya, tapi itu larangannya itu bukan larangan yang mutlak. Ya, bukan larangan yang mutlak. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekali kasus dalam hidupnya, yaitu ditemukan oleh beberapa para sahabat, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kencing berdiri, ya, pernah melakukan kencing berdiri. Tetapi itu hanya dilakukan sekali seumur hidupnya. Ketika di dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di satu tempat tumpukan sampah yang memang itu hal yang mudarat, tidak memungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di sana, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dan dalam satu kasus itu saja yang ditemukan hadis ini. Tapi di dalam kasus-kasus yang lain, itu banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk kita kencing berdiri. Dan kemudian riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah juga mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dilihat itu kencingnya secara duduk. Maka ada beberapa hal yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika kencing duduk itu. Insya Allah nanti akan saya share videonya, ya. Barangkali ada videonya di YouTube. Mungkin akan saya deskripsikan mungkin sejenak, ya, bagaimana cara membuang air kecil dengan cara duduk, ya, sebagaimana para ulama-ulama guru-guru kita mengajarkan. Yang pertama adalah meletakkan eh, kaki kiri, ya, sedikit di, artinya duduk di atas kaki kiri, ya, duduk di atas kaki kiri. Kemudian
kaki kanannya diberdirikan. Ya, seperti sunnahnya makan. Cuman bedanya kalau makan itu kaki kirinya tidak berdiri, kaki kirinya memang rebah, ya. Jadi memang duduk pol di atas kaki kiri. Tapi kalau kencing tidak. Artinya kaki kirinya itu berdiri bagian belakang, kemudian bagian kanannya, kaki kanannya itu memang diberdirikan betul. Nah, sehingga setelah setelah buang air kecil, jongkok sedikit. Setelah buang air kecil, jongkok sedikit. Supaya apa? Sisa-sisa air kecil itu keluar semuanya. Nah, begitu cara yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita sehingga itu cara yang seperti itu bisa menghilangkan kita daripada rasa was-was. Dan juga dari sisi medis pun itu cara buang air kecil yang sangat sehat. Karena sisa-sisa air kecil itu bakal keluar semua sehingga tidak terjadi batu karang di dalam apa namanya bagian belakang kemaluan kita. Baik, untuk selanjutnya baru kita akan bahas kembali terkait spesifikasi. Masih di dalam permasalahan was-was, ya, permasalahan was-was, cuman case-nya berbeda. Ya, ini case-nya terkait dengan orang yang terkadang merasa jorok ketika sholat, ya, sehingga apa namanya merasa tidak mau sholat di tempat yang selain yang diyakininya bersih. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jalan tidak pakai sandal, kemudian eh, bertemu di tempat sholat, ya, langsung sholat, tidak pakai alas apa-apa. Maka ulama usul fikih itu pernah mengatakan bahwa kullul bilad tahur, bahwa semua bumi Allah ini adalah suci. Tapi orang-orang yang was-was tidak meyakini itu. Bahkan bisa menjadikan alasan supaya tidak sholat. Ayo sholat. Tidak mau, saya apa pakaian saya masih kurang bersih. Dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan. Dan itu semuanya berasal daripada bisikan-bisikan yang tidak jelas. Yang padahal tidak ada asal usulnya. Dan itu dikatakan bukan untuk menjaga agama. Tapi bahkan kurangnya ilmu sehingga tidak sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan ke depan kita akan lanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan, silakan ditinggalkan pertanyaan di dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita masuk ke dalam sesi talaki. Insya Allah hari ini yang bertalaki yang ikhwan.